Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari DJP Kanwil Jateng 2. Mungkin saya tidak salah menyebut institusinya. Bapak-bapak semuanya dari DJP. Insya Allah Bapak Kabid barangkali hadir, Bapak Kabid Humas, kemudian juga tim narasumber Humas DJP Kanwil 2 Surakarta, kemudian juga Bapak Ibu tamu undangan, baik dari industri, kemudian juga dari SMK yang mungkin juga banyak hadir, kemudian juga teman-teman sejawat dosen di pendidikan kejuruan UNS, dan mungkin juga jika ada tamu dari luar lembaga lain yang mungkin belum saya sebut, mohon maaf. Kemudian juga barangkali juga hadir sejawat kami dari sesama dosen pendidikan kejuruan, khususnya prodi PTB, PTIK. Kalau di UNS itu pendidikan kejuruan adanya di kampus Pabelan, begitu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sharing session sebenarnya. Jadi acara ini saya maksudkan kami, ini pertama kami memperkenalkan terlebih dahulu bahwa ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dari grup riset VMEE. Vocational and Mechanical Education, Mechanical Engineering Education, FKIP UNS. Nah, kami itu dari prodi pendidikan guru kejuruan, yang notabene nanti lulusannya akan bekerja sebagai guru kejuruan. Nah, beberapa saat terakhir ini Bapak Dirjen Vokasi yang baru seringkali ini luar biasa untuk nge-push terwujudnya link and match antara pendidikan kejuruan dengan dengan dunia industri, dan salah satu yang selalu di-push oleh beliau itu adalah pernikahan massal, Bapak. Pernikahan massal. Nah, sebelum beliau menjabat tahun 2019 ini sudah dipublis oleh Kementerian Keuangan mengenai PMK 128 2019 yang kira-kira singkatnya kami di komunitas kami mendengarnya sebagai super tax deduction, begitu Bapak-bapak. Mohon maaf nanti jika salah mohon diingatkan. Nah, ibaratnya begini, jadi kami berpikir bahwa kalau Pak Dirjen Vokasi mengkampanyekan terjadinya pernikahan massal antara pendidikan kejuruan dengan industri, maka ini adalah maharnya. Artinya pernikahan massal ini kalau ini dibuat by design oleh pemerintah, maka kita tidak boleh lupa bahwa ini perlu dicomblangin dan juga dipikirkan maharnya. Nah, sebelum beliau menjabat dari Kementerian Keuangan sebenarnya sudah menyiapkan kebijakan ini, yaitu kebijakan insentif pajak bagi industri yang menyelenggarakan kegiatan pemagangan, baik itu dalam bentuk misalkan dari SMK yang kemudian para siswanya harus melaksanakan magang industri, di kami pendidikan guru kejuruan yang juga sama seperti itu, memagangkan mahasiswa kami ke dunia industri. Nah, untuk kerepotan-kerepotan dan juga mungkin biaya yang timbul dari kegiatan itu, ini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan ruang insentif, ya, memberikan insentif berupa pengurangan pajak. Nah, itu yang kami pahami. Nah, oleh karena itu kami berusaha mempelajari itu, kemudian sepertinya di komunitas kami, teman-teman di pendidikan kejuruan khususnya Bapak-bapak, dan juga mungkin di industri mitra. Artinya ketika misalkan ini banyak guru SMK, kemudian juga kami dari pendidikan kejuruan, begitu, kami juga sepertinya belum begitu membaca bahwa dari industri mitra kami ini bisa atau sudah memanfaatkan, ya, sudah bisa memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini dengan baik. Sepertinya begitu. Nah, oleh karena itu
kami berpikir bahwa mungkin ini ada yang miss. Ada yang miss artinya dari industri barangkali banyak yang belum memahami kebijakan ini sama sekali. Atau mungkin ada juga yang sebenarnya sudah paham, sudah tahu mengenai kebijakan ini, adanya kebijakan tax deduction ini, akan tetapi secara teknis realnya belum paham, belum tahu, atau mungkin bahkan sudah berusaha untuk ngurus, akan tetapi belum berhasil. Bisa jadi begitu. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kami bermaksud mengundang bapak-bapak dari DJP, Direktur Jenderal Pajak Kanwil Jateng II yang berkantor di Surakarta. Nah, mohon maaf juga ini karena kami juga baru mempelajari sistem, artinya baru tahu bahwa kalau untuk kegiatan yang sifatnya lokal, ini kami harus ke KPP. Kalau regional harus ke DJP. Nah, kalau nasional beda lagi. Nah, kami baru tahu juga setelah berusaha untuk melaksanakan acara ini. Oleh karena itu, mohon maaf jika seandainya dalam meng-arrange acara ini, itu nanti juga masih banyak yang kurang, Bapak-Bapak. Nah, terlebih lagi untuk Bapak-Bapak, khususnya dari industri, kami berharap ini bisa menjadi ajang. Kalau misalkan ada yang belum jelas dengan kebijakan tax deduction ini, maka ini akan menjadi forum yang sangat baik. Karena di sini kita dari berbagai pihak ada. Dari kantor pajak ada, dari industri ada, kemudian kita dari lembaga pendidikan, baik yang di pendidikan tinggi, yang juga memagangkan mahasiswanya sebenarnya, kemudian juga teman-teman SMK yang pasti, karena SMK itu magang pasti menjadi kegiatan wajib, semua bidang keahlian, begitu. Oleh karena itu kita sekarang bertemu dalam satu forum, sehingga kalau misalkan ada yang belum jelas, maka bisa kita sampaikan ke narasumber dari DJP. Nah, tentunya kalau untuk kita yang di lembaga pendidikan, ini akan menjadi pengetahuan yang sangat baik. Artinya dari pemagangan yang kita laksanakan, sebenarnya industri juga akan mendapatkan manfaat. Atau paling tidak kerepotan-kerepotan dan biaya yang keluar akibat pemagangan itu, sebenarnya nanti ada insentif dari pemerintah. Sementara kalau dari industri, tentunya ini akan menjadi ruang yang sangat bagus untuk menanyakan kalau misalkan masih ada kendala. Oleh karena itu, seandainya nanti bisa secara teknis, kemudian juga barangkali sampai ke SPK ya mungkin ya, SPK-nya ketentuannya seperti apa, kemudian juga barangkali jika ada form-form khusus yang harus disiapkan begitu seperti apa, itu nanti akan menjadi forum yang sangat baik. Demikian Bapak-bapak, baik dari DJP kemudian juga dari semua tamu undangan, baik dari SMK kemudian juga dari industri, maksud dan tujuan acara ini dilaksanakan. Selebihnya kami berharap yang jelas ini nanti bisa memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yuyun Estrianto, Magister Teknik, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin UNS, kemudian mitranya baik SMK maupun pelaku usaha yang menjadi mitra UNS. Kemudian ada juga di sini tim penyuluh dari Kanwil DJP Jawa Tengah II di Surakarta. Ada Pak Timon, ada Bu Wika, ada Pak Rono, dan ada juga didukung oleh teman-teman lainnya dari P2 Humas, ya, ada Mbak Maya, ada Mbak Nugi, ada Mas Nugi, ada Mas Seno ya. Bapak Ibu, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam suasana yang sehat, tidak kurang sesuatu apa, karena keterbatasan dalam fase PPKM, kita harus bersilaturahmi dengan cara online, dengan Zoom. Bapak Ibu,
Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin UNS atas terselenggaranya acara ini ya, karena ini menjadi salah satu tugas kami yaitu dalam edukasi perpajakan kepada masyarakat secara umum pada wajib pajak khususnya. Kemudian di kesempatan pertama ini saya juga punya kewajiban untuk mempromosikan pajak nih ya Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa fungsi dari pajak kan ada dua, fungsi budgeter, fungsi anggaran, dan kemudian fungsi reguleran, regulasi. Dalam fungsi anggaran, salah satu manfaat yang terbesar adalah ya distribusi pendapatan dari orang atau warga negara yang punya penghasilan yang lebih kepada orang-orang yang punya penghasilan tidak lebih atau penghasilan yang belum sesuai ya dengan atau masih di bawah PTKP atau di daerah-daerah distribusi dari daerah-daerah yang kaya, daerah-daerah yang tidak kaya begitu. Nah, kemudian dalam fungsi regulasi terutama kita punya fungsi untuk mengatur, mendorong program tertentu. Salah satunya adalah program pendidikan ini dengan memberikan insentif pajak. Kemudian Bapak Ibu ketahui juga dalam segi manfaat ya, kita kembali lagi manfaat pajak sangat banyak untuk memutar roda kegiatan pemerintahan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa 83% penerimaan negara itu berasal dari perpajakan termasuk bea dan cukai ya. Kalau pajak saja itu 73%. Nah, salah satu manfaat yang sangat kita andalkan di sini adalah dalam dunia pendidikan sudah taken kontrak nih Bapak Ibu, 20% itu wajib digunakan untuk pendidikan. Nah, saya sedikit menginformasikan untuk realisasi anggaran pendidikan tahun 2020 jumlahnya luar biasa Bapak Ibu, 489 triliun ya. Itu digunakan untuk anggaran pendidikan, termasuk yang populer kemarin di era COVID, di era pandemi adalah bantuan internet, kuota internet untuk siswa, mahasiswa, dan para pengajar. Belum lagi ada mahasiswa bidik misi, ada program Indonesia Pintar, kemudian ada dana BOS, dan lain sebagainya ya, kita skip saja. Nah, khususnya masalah tadi, bagaimana fungsi regulasi bahwa pajak mendorong untuk kegiatan tertentu, terutama di bidang pendidikan, kita ketahui bahwa saya mencuplik sambutan dari Bapak Dirjen Pajak, kita punya, negara Indonesia punya cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Nah, sudah barang tentu membutuhkan sumber daya yang handal ya. Nah, selama ini kita semua menyadari bahwa terjadi mismatch ya, masih terjadi mismatch antara dunia usaha dengan dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu program yang dilakukan oleh Dirjen Vokasi adalah menjembatani antara istilahnya di sini DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri, bagaimana supaya mismatch-nya itu hilang menjadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, sudah barang tentu pemerintah sangat mendukung program tersebut. Nah, dari sisi perpajakan, pemerintah merealisasikan dukungannya dalam bentuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yaitu melalui pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sampai dengan 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Insentif pajak seperti ini dikenal dengan istilah super tax deduction vokasi. Nah, tadi
sesuai dengan judul acara ini, yaitu workshop Supertext Detection, yang kalau Pak Yuyun tadi lebih suka mengistilahkan dengan sharing session, sharing session dalam rangka pengabdian masyarakat. Nah, nanti materi ini akan disampaikan oleh tim penyuluh dari Kanwil DJP Jawa Tengah II. Tetapi dalam operasional atau pelaksanaan fasilitas ini tentu para Bapak Ibu nanti akan berhubungan dengan KPP di mana Bapak Ibu terdaftar, yaitu di sini mungkin kalau di Soloraya ada KPP Pratama Surakarta, KPP Madya Surakarta, ada KPP Pratama Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali. Ya, nanti seperti itu. Nanti akan disampaikan secara detail oleh tim penyuluh kami. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini akan lebih membuka wawasan kita tentang perpajakan, terutama dalam fasilitas yang istilahnya Supertext Detection untuk pendidikan vokasi. Dan mudah-mudahan kerjasama ini juga akan mempererat hubungan baik kita antara DJP dengan pelaku pendidikan, salah satunya Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, tadi punya kewajiban untuk membuka acara ini nggih. Dengan nggih, matur nuwun Pak Yuyun dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Workshop Supertext Detection untuk pendidikan vokasi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dalam acara ini. Selamat mengikuti workshop. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas. Tadi Mas Ramanda ya, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Pak Kepala Program, Pak Yuyun, beserta jajarannya di UNS, kemudian para peserta pada pagi hari ini. Saya akan memulai. Jadi perkenalkan, nama saya Timon Peter, saya penyuluh madya di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Jadi mulai tahun ini ke depan masalah peraturan, masalah kebijakan menjadi tugas kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi meskipun pada pagi hari ini mungkin di partisipan ya Pak Yuyun, mitra industrinya mungkin tidak terlalu banyak, yang banyak adalah para tenaga pendidik ya Pak. Tetapi mungkin kita perlu juga mendapat pemahaman dari sisi pajaknya, paling tidak kita punya gambaran lah, gambaran secara umum dari sisi pajaknya, apa sih Supertext Detection ini, sehingga ketika tenaga pendidik atau institusi pendidikan itu melakukan pendekatan ke mitra industrinya, paling tidak juga bisa mengungkapkan bahwa kalau kita bikin PKS dan ada magang, bisa manfaatnya ini loh. Paling tidak itu. Paling tidak bisa ada pengantarnya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk magang itu semua bisa dikurangkan dan bahkan ada tambahannya. Ada tambahannya bisa dikurangkan. Jadi bisa menjual juga sehingga mitra industrinya itu bisa lebih tertarik untuk melakukan PKS atau kerjasama dengan lembaga pendidikan ya. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai. Ini judul PMK-nya, pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Itu PMK-nya sudah ada sejak tahun 2019. Baik. Kemudian, ini saya singgung sedikit, sudah disinggung tadi sama Pak Wiratmoko bahwa pajak itu sangat berperan dalam APBN ya. APBN kita itu bisa dilihat yang di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini APBN kita itu
anggaran pendapatannya 1.700, sementara anggaran belanjanya 2.700. Jadi ada defisit sebesar 1.000 triliun. Nah, jadi angka-angka ini adalah dalam triliun ya, Bapak dan Ibu. Nah, tentunya defisit anggaran sebesar ini itu sangat besar ya, dan biasanya defisit anggaran ini sebagian besar dibiayai oleh utang. Ya, utang. Jadi bagaimana kita mengurangi utang? Ya, caranya dua. Yang pertama, belanjanya dikurangi. Atau yang kedua, pendapatannya ditingkatkan. Nah, ini gambaran ya, gambaran anggaran negara kita pada tahun ini. Kemudian ini capaiannya sampai dengan bulan Mei 2021. Jadi ada sebenarnya dari Januari ke akhir Mei kemarin, Bapak dan Ibu, itu sangat bagus sekali. Jadi ekonomi kita sebenarnya sudah mulai pulih. Dan rebound istilahnya, itu dibuktikan dengan pendapatan negara kita itu sudah tumbuh. Ini yang kuning, pendapatan negara ini sudah tumbuh dibanding dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Kemudian, nah ini inti materi kita pada pagi hari ini ya, pengurangan penghasilan bruto. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa sih itu penghasilan bruto? Penghasilan bruto itu penghasilan kotor ya. Semua penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Nah, latar belakangnya saya kira ini normatif semua ya, untuk mewujudkan keunggulan SDM. Ini seperti amanat undang-undang. Kemudian tadi yang seperti kita sudah dengarkan, ada mismatch antara kualitas lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga akibatnya lulusan pendidikan vokasi itu banyak yang menganggur. Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, nah kebijakan ini super tax deduction ini memang masih minim sekali yang memanfaatkan ini. Dari sekitar 1,4 juta wajib pajak badan yang berarti itu adalah potensi yang memanfaatkan, itu hanya sekitar 14 yang mendaftar. Tetapi ini tidak berarti hanya 14 ya yang menerima program magang atau pembelajaran ya, tetapi yang memanfaatkan dari sisi pajaknya itu hanya 14. Nah, ini menjadi kewajiban kami, dan juga nanti bisa dibantu dengan Bapak dan Ibu ketika mendekati mitra-mitranya, calon mitranya. Nah, itu tentang super tax deduction ini bisa di sounding ya. Dan kalau misalnya ini kami bisa bantu Bapak dan Ibu. Jadi ke depan misalnya Bapak dan Ibu dari pendidikan vokasi ini ingin mendekati mereka, kami bisa membantu mensosialisasikan langsung kepada mereka mengenai super tax deduction ini. Jadi misalnya dikumpulkan aja, nanti kami yang memberikan sosialisasinya. Kemudian selanjutnya, nah ini pengertiannya, super tax deduction ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk industri-industri yang terlibat pada program-program pendidikan vokasi. Kemudian yang diberikan itu adalah pengurangan penghasilan kena pajak ya, untuk semua biaya yang dikeluarkan terkait program-program tadi itu maksimal sampai 200%. Kemudian nah, manfaatnya tentu bagi dunia industri ini penghematan pajak. Ya, penghematan pajak sampai dengan 200%. Nah, sudah bukan rahasia lagi Bapak dan Ibu bahwa di dunia usaha itu selalu berusaha mengurangkan pajaknya. Dan manfaatnya untuk pendidikan vokasi ya tentunya kesempatannya untuk memperoleh mitra itu semakin banyak. Ya, karena
ini super tax deduction ini bisa dijual pada mereka. Kalau kamu nerima saya magang, nanti biaya magangnya bisa dikurangin dan bisa ditambah lagi 100% dari biaya magang itu. Ya, tentunya bermanfaat sekali dalam mengembangkan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan praktik kerja. Baik, selanjutnya, nah ini pengurangan penghasilan bruto ini skemanya seperti ini ya, ini skema umumnya. Jadi memang pengurangan penghasilan bruto ini yang bisa diberikan itu paling tinggi 200%, ya, paling tinggi 200%. Nah, kemudian selanjutnya khusus untuk tambahan paling tinggi 100% tadi, jadi ini untuk yang tambahan ya, itu ada kriterianya, Jadi ada 4 jenis biayanya. Jadi pertama itu biaya untuk penyediaan fasilitas fisik khusus ya, yang berupa tempat pelatihan dan biaya penunjang fasilitas fisik itu. Kemudian yang kedua ini biaya untuk instruktur atau pengajarnya. Kemudian barang atau bahan ya untuk keperluan magang. Nah, ini bisa dikurangkan sebesar dengan biaya biaya realnya. Kemudian juga honor ya, honorarium atau pembayaran sejenis. Kemudian ini ada juga biaya sertifikasi ya. Biaya sertifikasi ini semua bisa dikurangkan. Biaya yang sebenarnya dikurangkan atau biaya real. Nah, baiklah, untuk selanjutnya mengenai ilustrasinya saya serahkan kepada Mas Roni yang akan menjelaskan tentang bagaimana ilustrasinya ya. Cek. Terima kasih Pak Timon. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya akan kita coba mensimulasikan begitu ya, yang tadi dijelaskan sama Pak Timon. Diharapkan dengan adanya contoh soal ini akan semakin lebih mudah untuk dimengerti, lebih mudah. Oh, aplikasinya sih di lapangan itu seperti apa? Ya, ini kita buat ilustrasi, sudah ada perjanjian kerjasama antara PT Maya Sehat Selalu, kita singkatnya MSS begitu ya. Ini kita coba, karena nanti ini statement ini akan kita pakai ya sampai akhir, sampai dengan pelaporan. Jadi kita akan sedikit bermain dengan angka. Ini sangat mudah sebenarnya, tapi ya sedikit perlu dicermati begitu aja ya. Nah, ini ceritanya kerjasamanya itu dimulai pada bulan September 2020. Dan kegiatan praktek kerjanya ini dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, selama 90 hari. Ini data-data ini kita akan pakai semuanya, termasuk rincian jenis biayanya. Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Timon bahwa di situ ada penyediaan fasilitas fisik, ada barang dan bahan, biaya instruktur, honor peserta, dan sertifikasi kalau ada. Jadi yang untuk kegiatan vokasi yang sudah ada di PMK 128 tahun 2019 itu 5 item itu. Kalau di luar 5 item itu tidak bisa dikurangkan untuk dalam rangka program vokasi ini. Itu yang 100% tadi yang di atas itu akan dikurangkan seluruhnya. Real yang keluar berapapun itu akan dikeluarkan semuanya, mengurangkan penghasilan bruto dari PT-nya. Itu semuanya. Dan ditambah lagi karena tadi 100% full, kan awalnya tadi 200% nih. 100% full real yang keluar itu untuk 5 item biaya tersebut, ditambah lagi maksimal karena 200% ya 100% lagi, jadi maksimal 100%, tapi belum tentu juga diambil seluruhnya. Karena apa? Ada pembatasan-pembatasan tadi yang disampaikan Pak Timon. Di soal ini di simulasi ini nanti kita akan kelihatan di sisi mana sih yang bisa ditambahkan maksimal 100% itu, mana yang bisa semuanya dan mana yang mungkin sebagian saja.
tadi ada istilah proporsional begitu ya. Nah, kita contohkan nanti di fasilitas fisiknya itu ada 2 mesin. Mesin 1, ada mesin 2, karena ini banyakkan teknik mesin gitu ya. Contohnya mesin pas banget gitu ya. Itu diperolehnya itu bulan September, berarti bareng dengan adanya perjanjian kerjasama ini. Masa manfaatnya 4 tahun. Jadi kalau ada yang mungkin pernah mengalami ilmu akuntansi gitu ya, nanti ini sedikit menyinggung di sana. Karena ada hubungannya dengan penyusutan gitu ya. Jadi mesin ini juga ada masa manfaatnya begitu ya. Nah, nanti ini tuh diperkirakan mesinnya dan aktiva komersialnya ini yang nilainya 150 juta itu masa manfaatnya 4 tahun. Karena nanti dipakai untuk perhitungannya. Tergantung jenisnya ya. Dalam soal ini mesinnya dan aktivanya ini yang diperoleh pada bulan September 2020 masa manfaatnya 4 tahun. Kemudian juga ada biaya listrik 32 juta. Oke, itu untuk penyediaan fasilitas fisik. Kemudian ada barang dan bahan itu dibagi 2, yang untuk komersial itu 50 juta dan yang untuk vokasi 100 juta. Untuk biaya instruktur itu untuk pegawai PTMSS 20 juta dan untuk bukan pegawai selain yang pegawai PTMS itu 10 juta. Kemudian untuk honor peserta dari mahasiswa UNS 30 juta dan tenaga pendidiknya 10 juta. Ini enggak boleh ini ya. Usul itu karena kita coba bikin soal ini sebenarnya mirip dengan soal yang ada di panduan yang dikeluarkan sama Ditjen ya untuk yang vokasi gitu ya. Oke, kita selanjutnya kita akan coba rinci satu-satu tadi. Kita mulai dari penyediaan fisik mesin. Penyediaan fasilitas fisik ini yang berupa mesin itu diperoleh bulan September 2020. Masa manfaatnya 4 tahun. Ini yang di sisi kiri, yang biaya real 100% itu yang disampaikan sama Pak Timon tadi itu yang di bagian atas. Artinya apa? Seluruhnya biaya penyusutan ini itu akan mengurangi dari penghasilan PT. Karena memang real ya dikeluarkan pembelian mesin ini, biaya penyusutannya itu kita hitung seluruhnya. Ini kita masa manfaatnya 4 tahun. Kalau penyusutan artinya ini setelah 4 tahun, kalau bahasa akuntansinya begitu ya, itu bisa membeli lagi mesin yang sama dengan harga 300 juta. Makanya setiap tahun itu kita sisihkan, penyusutan itu disisihkan 75 juta. Karena apa? 4 tahun, 75 juta setiap tahun, setelah 4 tahun pasti akan terkumpul 300 juta. Itulah pengertian dari penyusutan. Setiap tahun itu 75 juta, karena tadi harganya 300 juta. Kemudian, karena ini perjanjiannya dilakukan pada bulan September 2020, September, Oktober, November, Desember. Jadi, selama tahun 2020 hanya 4 bulan. Makanya real sebenarnya mesin ini dipakai 4 bulan, penyusutannya pun akan menyesuaikan juga. Yang awalnya 75 juta untuk 1 tahun, karena ini dipakai 4 bulan, kita sesuaikan 4/12, karena 1 tahun itu 12 bulan. Makanya satu mesin itu penyusutannya adalah 25 juta. Dan ini adalah mesinnya ada 2, penyusutan untuk mesin atau biaya untuk mesin tahun 2020 yang selama 4 bulan itu hanya 50 juta. Itu real, pasti akan dibiayakan. Kemudian yang sisi kanan ini adalah yang tambahannya lagi. Ini sebenarnya enggak ada nih, karena sudah dibiayakan di yang sisi kiri. Sisi kanan ini adalah yang tambahannya lagi, yang maksimal 100% itu. Tapi enggak bisa diakui sama sama persis yang ada di sisi kiri. Karena apa? Kita tahu tadi bahwa pas soal tadi awal ya,
proses pemagangan atau kegiatan vokasi ini adalah dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember, yaitu 90 hari. Artinya hanya 3 bulan, Oktober, November, Desember. Nah, yang di sisi kanan, perhitungannya penyusutannya masih sama nih, 300 juta karena masa manfaatnya 4 tahun, dibagi 4 ya setiap tahun, 75 juta per tahun. Tapi kalau yang sisi kiri kan 4 bulan sejak pembelian mesin itu. Tapi yang tambahan 100% paling tinggi itu hanya 3 bulan, yaitu pada saat kegiatan vokasi itu dilaksanakan. Sesuai kontraknya di situ 90 hari atau 3 bulan. Ini lebih ya, enggak 90 hari, tapi kita anggaplah 90 hari gitu ya. Makanya yang diakui di sini adalah 18.750.000. Itu yang bisa ditambahkan dari mesin. Karena ini 2 mesin menjadi 37.500.000. Itulah bedanya. Sisi kiri 50 juta, yang sisi kanannya 37.500 karena ada penyesuaian-penyesuaian itu. Oke, bisa dipahamin ya? Itu untuk penyediaan fasilitas fisik. Kemudian yang kedua, ini untuk aktiva komersial. Nah, kalau aktiva komersial ini disusutkan juga, ini yang biaya real ya, yang sebelah kiri ini sama juga, perolehannya bulan September, masa manfaatnya 4 tahun. Jadi 150 juta dibagi 4 tahun, masing-masing tahun harusnya dibayarkan 37.500.000. Tapi karena hanya 4 bulan, proporsional, 4/12, 4 bulan per 1 tahun, 12 bulan. Jadi untuk aktiva komersial ini adalah 12.500.000. Itu yang real, yang jelas dikeluarkan. Dan tambahannya yang sisi kanan, karena ini digunakan untuk komersial, tidak bisa diperhitungkan sebagai tambahan pengurang penghasilan bruto. Itulah bedanya. Kalau memang untuk vokasi, seandainya aktiva ini untuk komersial, untuk vokasi maaf, kalau komersial ini enggak sama sekali. Ya, nanti materi kita akan share ya Bapak Ibu, tapi mungkin nanti bentuknya PDF. Di PDF ya Mas Seno ya. Baik, kita lanjut. Kalau ini untuk aktiva komersial tidak bisa ditambahkan untuk yang tambahan yang paling tinggi 100% tadi. Tapi kalau contohnya misalkan ini aktiva untuk vokasi, bisa ditambahkan, tapi hanya 3 bulan. Seperti perhitungan pada waktu yang mesin tadi. Tapi untuk kasus ini adalah untuk komersial, makanya ini yang tambahan 100% paling tinggi 100%-nya nggak ada, 0, karena tidak bisa diperhitungkan. Oke, itu untuk fasilitas fisik. Bagaimana untuk yang selanjutnya? Itu untuk, ini masih ada satu lagi tadi ya, ada biaya listrik. Ini biaya listrik 32 juta, secara real memang keluar seperti angka ini 32 juta ya dibebankan atau dibiayakan semuanya 32 juta. Dan bisa ditambahkan yang untuk maksimal 100% ini enggak semuanya, karena kita asumsi, ini hanya asumsi, bahwa persentase untuk kegiatan vokasi ini hanya 75%. Ini asumsi ya, bisa jadi di lapangan tadi disampaikan Pak Timon 25% atau 5%, berarti ya sesuai dengan, misalkan di sini 5%, ya 5% dari 32 juta. Tapi ini kita asumsi untuk kegiatan vokasinya itu sampai 75% untuk penggunaan listrik. 75% kali 32 juta, 24 juta. Ini yang kita angka yang dipakai untuk tambahan yang maksimal 100% untuk biaya listrik. Kemudian biaya lainnya itu untuk pengadaan barang dan bahan. Tadi yang soal awal di situ ada untuk bahan baku komersialnya 50 juta, ada yang untuk kegiatan vokasi 100 juta. Bagaimana pembiayaannya? Untuk yang real, karena ini pasti keluar 150 juta, semuanya dikeluarkan. Nah, bisa menambah lagi untuk pengurangan penghasilannya itu, kalau yang untuk komersial, ini sama sekali nggak boleh nambah lagi nih. Karena emang komersial seperti untuk yang aktiva tadi, untuk komersial ini nggak bisa ditambahkan. Tapi yang untuk vokasi bisa. Tadi yang vokasi nilainya 100 juta,
ini pun bisa mendapatkan tambahan pengurangnya 100 juta. Jadi kalau untuk vokasi ibaratnya bisa semua, asalkan tidak keluar dari 5 item tadi. Kemudian kalau ini yang barang dan bahan. Untuk biaya instruktur. Untuk biaya instruktur, real untuk pegawai PT, MSS, dan bukan pegawai 30 juta, semuanya akan mengurangi penghasilan dari perusahaan ini, plus bisa ditambah 100% tinggi total seluruhnya, karena memang ini murni dikeluarkan untuk kegiatan vokasi. 30 juta, kanan kirinya sama ini. Kemudian untuk honor begitu juga. Karena ini memang ditujukan hanya untuk kegiatan vokasi, nggak ada unsur komersialnya sama sekali, nilai 40 juta ini, baik itu akan mengurangi penghasilan realnya keluar 40 juta, dan bisa ditambahkan lagi senilai 40 juta. Ini sangat mudah ya. Oke, ini yang selanjutnya lagi itu adalah rinciannya. Yang tadi kita sudah bahas satu persatu, itu setelah kita total dari penyediaan fasilitas fisik, barang dan bahan, kemudian biaya instruktur dan honor peserta, kalau masih sedikit ingat gitu, angkanya tuh ini. Untuk yang biaya real, yang jelas ini keluar dan mengurangi penghasilan bruto, ini kan jelas-jelas nilai uang ini dikeluarkan sama perusahaan ini, sebesar 314.500.000. Ini yang real keluar uang 314 juta ini. Tapi yang sisi kolom sebelahnya, yang tambahan paling tinggi, ini sebenarnya biaya ini enggak ada. Tapi dengan adanya fasilitas ini, perusahaan bisa menambahkan lagi pengurang penghasilan dari PT ini. Ini yang seharusnya jadi kayak kalau saya orang mau jualan begitu ya. Ini jualannya di sini. Ini perusahaan enggak mengeluarkan apapun yang kolom paling terakhir, tapi bisa mengurangi penghasilan dari perusahaannya. Kalau mengurangi penghasilan dari perusahaan, artinya kan nanti karena pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya tadi, itu ya penghasilan brutonya setelah dikurangi biaya-biaya ini, baru dikalikan dengan tarif pajaknya. Kalau semakin tinggi biayanya yang bisa mengurangkan dari penghasilan perusahaan, tentunya juga pajaknya akan semakin lebih kecil. Tapi ini legal, bukan yang ilegal disampaikan sama Pak Timon tadi. Ini yang sisi kanan inilah sebenarnya. Biaya enggak keluar sama sekali, tapi bisa dikurangkan. Dan enggak semuanya sama ya, dilihat dari yang biaya real ini, kolom biaya real 100% sama tambahan paling tinggi 100%. Ini enggak semuanya bisa dikurangkan. Yang biasa dikurangkan memang hanya untuk yang kegiatan vokasi dan sesuai dengan pelaksanaan. Kalau misalkan di sini magang, ya magangnya tadi 90 hari atau 3 bulan, sesuai dengan masa 3 bulan itulah yang diakuinya. Kayak mesin tadi kita akui hanya pemakaian 3 bulan. Biaya listrik itu dipakai untuk kegiatan vokasi hanya 75%. Semoga paham ya. Oke, ini ada satu lagi itu nyambung yang ada hubungannya dengan teks apa ya? Oke, satu. Ini nanti kelihatan lagi misalkan ada prioritas pengurangannya. Tadi ada tax allowance begitu ya. Ini gambarannya setelah kita hitung tadi untuk biaya real yang dikeluarkan kan 314.500.000 dan tambahan biayanya 231.500.000. Ini kondisinya misalkan penghasilan brutonya dari perusahaan ini 6,4 miliar. Kemudian biaya selain kegiatan non vokasi ini 5 miliar. Ditambah lagi yang khusus untuk biaya vokasi tadi yang kita hitung ada 4 item di awal tadi itu ada 314.500.000. Ini akan mengurangi semua ya. Karena memang real biaya vokasi ini dikeluarkan sama perusahaan semuanya untuk 5 item tadi. Tapi kalau keluar dari 5 item ini nggak bisa dikeluarkan ya. Itu masuk dari biaya non vokasi berarti. Nah, setelah kita kurangan, ketemulah penghasilan netonya itu 1.085.500.000.
ini kalau perusahaan tidak memanfaatkan PMK 128, nilai inilah yang dikalikan dengan tarif pajaknya. Kalau sekarang misalkan untuk PT itu 22%. Tapi dengan perusahaan ada kegiatan vokasi, mereka tuh berhak untuk menambahkan lagi yaitu tambahan biaya yang bisa mengurangi penghasilan brutonya. Ya, yang ini penghasilan netonya sama aja lah, penghasilan brutonya. Ini bisa mengurangi penghasilan netonya, yaitu senilai berapa? Yang tadi yang sisi kanan yang paling kanan itu jumlahnya berapa? 231.500.000. Jadi dua-duanya. Ini sebenarnya biaya ini enggak ada ini. Ini sebenarnya biaya yang vokasi, tapi yang bisa dikurangkan juga. Makanya hanya penghasilan kena pajaknya hanya 854 juta. Ini sangat beda ya. Kalau dia nggak memanfaatkan itu 1,85 miliar, tapi kalau ini perusahaan mengadakan kegiatan vokasi hanya 854 juta. Kalau dikalikan 22%, itu akan kelihatan berapa sih efisiensi yang ini harus dibayar. Ya bayar negara sih, ini negara rela, tapi demi apa? Demi ya masyarakatnya lagi ya, ada peningkatan kualitas dari SDM-nya di situ. Nah, ini untuk kasus pertama. Kita coba lihat lagi di kasus yang kedua. Ini masih menggunakan data-data yang tadi ya, biaya vokasinya 314.500.000. Tapi ini kondisinya penghasilan brutonya bukan 6,4 miliar, tapi hanya 5,4 miliar penghasilan brutonya. Di biaya non vokasi masih sama 5 miliar, kemudian biaya vokasinya 314.500.000. Setelah ditotal dikurangkan dengan penghasilan brutonya, ketemulah ini yang penghasilan netonya 85.500.000. Karena sebenarnya tadi perusahaan ini bisa mengurangkan 231 juta sekian tadi. Ini. Nih, kan harusnya maksimal 100%. Makanya di situ ada istilah maksimal 200%. Jadi bisa jadi 199%, 190%, bisa aja. Sesuai dengan kondisi apa? Kondisi ini nanti yang kita lihat. Ini yang kondisi kedua itu tidak boleh perusahaan itu ada rugi fiskal. Tadi yang disampaikan Pak Timon awal, itu nggak boleh ada rugi fiskal. Makanya ini penghasilan netonya itu tinggal 85.500.000 yang bisa dikurangkan supaya perusahaan ini tidak rugi, ya maksimal 85.500.000, bukan lagi 231 juta sekian tadi. Oke, paham ya? Karena ini perusahaan pun sudah sangat untung. Kalau misalkan dia nggak memanfaatkan ini, 85 juta ini dikali 22%, sekarang dia nihil, nol, nggak ada pajaknya. Untuk kasus yang ketiga. Oke. Ini untuk yang kasus ketiga penghasilan brutonya lebih kecil lagi, hanya 5,3 miliar. Untuk biaya non vokasi sama biaya vokasinya sama. Karena biayanya ini lebih besar, yaitu 5,3 miliar sekian dibandingkan penghasilan brutonya. Penghasilan netonya ini aja sudah rugi. Artinya meskipun perusahaan ini punya kesempatan untuk menambahkan biaya pengurang penghasilan netonya yang 231 juta sekian tadi, karena sudah rugi, ya udah nggak bisa menambahkan lagi. Kalau nanti ditambahkan nanti tambah rugi. Karena sekali lagi ini nggak boleh perusahaan dalam tahun berjalan pemanfaatkan insentif ini itu nggak boleh rugi. Nggak boleh ada rugi fiskal. Pada saat posisinya sudah rugi, yang bisa kurangkan ya hanya yang real uang yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi ya, yang yaitu 340.500.000 itu tetap bisa dikeluarkan. Tapi tambahannya karena sudah rugi nggak boleh ditambahkan lagi. Kemudian ada lagi kasus yang keempat ini yang tadi disampaikan, ada tax allowance. Ini kalau sekedar info itu tax allowance itu adalah untuk yang perusahaan menginvestasikan di produk-produk atau di daerah tertentu itu akan mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto juga itu 30%-nya selama
6 tahun kalau nggak salah. Jadi 5% setiap tahun. Ini mendapatkan fasilitas ini kalau menanamkan atau menginvestasikan lagi di daerah-daerah atau untuk produk-produk tertentu, itu ada lagi. Kalau misalkan mau dibahas lebih lanjut mungkin lain kali gitu ya. Ini hanya sebatas info bahwa untuk tax allowance ini akan mendapatkan prioritas dahulu daripada yang tambahan biaya tadi. Kita contohkan di sini bahwa penghasilan brutonya tetap 6,4 miliar, terus biaya non vokasinya sama, biaya vokasinya masih sama, 5 miliar dan 340 juta sekian. Ya, 314.500 sekian. Setelah dikurangkan itu 1,85 miliar. Oke ya. Tadi kan yang kalau ingat yang contoh pertama langsung tuh dikurangkan dengan tambahan biayanya karena di sini masih untung. Tapi sebelum dikurangkan dengan tambahan biayanya, dikurangkan dulu dengan tax allowance ini. Ini dapat prioritas dahulu daripada yang tambahan biayanya. Ini dicontohkan tax allowance tahun ini itu 300 juta. Ini yang 5% ini. Kalau tadi kan saya contohkan tax allowance ini adalah 30%, tapi dipakai selama 6 tahun, maka setiap tahun 5%. Ini 5% ceritanya ini 300 juta. Setelah dikurangkan dengan tax allowance ini, penghasilannya 785.500.000. Masih untung nih perusahaannya. Baru bisa ditambahkan dengan yang maksimal 100% tadi, yaitu angkanya yang kolom paling kanan 231.500.000. Makanya tinggal penghasilan yang dikalikan pajak ini hanya 554 juta. Tuh, bedanya tuh liatin. Kalau nggak ada fasilitas 1,85 miliar. Kalau hanya mendapatkan tax allowance dia 785 miliar. Kalau ikut program ini tinggal 554 juta. Ini kalau jadi saya jadi marketingnya cocok banget dah pokoknya. Oke, kita ada dua lagi. Di kasus yang kelima. Ini penghasilan netonya penghasilan brutonya hanya 5,8 miliar. Tadi yang sebelumnya kan 6,4 miliar gitu ya. Ini 5,8 miliar penghasilan biaya non vokasi sama biaya vokasinya masih sama 5 miliar sama 340.500.000. Setelah ditotal dia akan mengurangi penghasilan brutonya. Penghasilan neto sebelum fasilitas 485.500. Tax allowance masih sama di situ 300 juta, mengurangi lagi penghasilan netonya tinggal 185.500. Sebenarnya ini yang seperti tadi itu bisa menambahkan tambahan biaya 231.500.000. Tapi karena nggak boleh ada rugi fiskal, ya sudah. Yang maksimal untungnya tinggal berapa? Tinggal 185.500. Ya udah itu yang dikurangkan. Nggak boleh ada rugi fiskal. Ini penghasilan karena pajaknya nol, nihil. Itu ya, bayangin ya misalkan penghasilannya sampai 5,8 miliar tapi nggak bayar pajak sama sekali. Itu karena mungkin dia banyak memanfaatkan fasilitas itu. Dan yang terakhir itu untuk yang penghasilan brutonya lebih kecil lagi, di situ hanya 5,5 miliar. Biayanya masih sama, dicontohkan seperti contoh-contoh sebelumnya, sehingga penghasilan netonya tinggal 185.500.000. Kemudian tax allowance sebenarnya dapat ini 300 juta, makanya sudah rugi tuh 114.500. Ini diakui rugi karena tax allowance ini tetap diakui ya. Tapi untuk tambahan biaya ini karena sudah rugi ya sudah, artinya nggak bisa memanfaatkan tambahan biaya ini. Itu untuk rugi kalau posisi dalam perusahaannya itu rugi. Dengan adanya 6 kasus ini semoga tercerahkan begitu ya. Dengan tadi kita lihat per detail itemnya bagaimana cara penghitungannya, kemudian kita simulasikan dalam contoh dengan macam-macam penghasilannya, total penghasilannya berbeda-beda dengan kondisinya berefek ke bawah
penghitungannya seperti apa, semoga bisa ditangkap. Kemudian yang terakhir ini nyambung lagi dengan apa yang disampaikan sama Mbak Wika nanti, bahwa untuk mendapatkan fasilitas ini ada beberapa rangkaian yang harus dilalui, nanti dijelaskan sama Mbak Wika. Dan salah satunya adalah laporan rincian biayanya. Yang item-item yang tadi kita bahas bareng, perhitungannya itu harus dilaporkan ke KPP di mana PT ini terdaftar. Laporannya pun formatnya sama, di situ melaporkan semuanya ya. Untuk biaya penyediaan fisik kalau ada ya dilaporkan, untuk honor instruktur, untuk penyediaan barang dan bahan, untuk honor pesertanya dan sertifikasi kalau ada semua dilaporkan. Ini saya ambil formnya dari lampiran PMK 128 ini. Kemudian saya masukkan lagi angka-angka yang sudah kita bahas ke dalam form ini. Kita coba lihat ya. Tadi ini untuk biaya penyediaan fisik. Jadi nanti ada 5 item dan rekapitulasinya di akhir lampirannya itu ada. Ini sebenarnya sama juga dengan hitung-hitungannya, tapi itu hitung-hitungan ibaratnya untuk pengetahuan atau penyusunan laporan keuangan plus pembayaran pajaknya. Tapi hitung-hitungan itu juga harus dimasukkan ke template yang ada di lampiran PMK 128 ini untuk dilaporkan. Tanya sama Mbak Wika di lebih jelasnya, tapi ini spesial untuk hanya pelaporannya saja. Itu ada template-nya, surat pelaporannya ada, dan ini hanya yang dibahas lampiran dari laporan rincian biayanya. Ini hanya lampirannya aja. Jadi yang dilaporkan ada suratnya dan itu ada formnya juga plus lampiran ini. Ini lampiran yang akan kita coba masukkan angka-angka tadi ke form ini. Nah, kalau ingat tadi ada mesin 1, mesin kedua dan aktiva komersial ini. Kemudian ada kolom bulan atau tahun perolehan. Ini diperolehkan tadi kalau ingat soal pada awal tadi ya, makanya saya coba diingat lagi dikit-dikit gitu ya. Ini kita dapatkan mesin sama aktivanya itu pada September 2020. Masukkan di situ. Kemudian harga perolehannya tadi kalau misalkan masih ingat, mesin itu 300 juta, aktiva komersialnya 150 juta. Kemudian ada juga metode penyusutan. Metode penyusutan ini ada banyak ya. Kalau GL ini di lampiran itu disebutkan itu garis lurus sebenarnya. Kirain GL itu apa gitu ya. Tapi ada kalau Bapak Ibu masih ingat, penyusutan itu metodenya sangat banyak, garis lurus, ada saldo menurun, ada jumlah angka tahun, itu ada semuanya. Kalau pengen belajar kita nanti sesi tersendiri gitu ya. 1 jamlet sendiri, apa saja itu metode penyusutan, terus jenisnya apa saja, yang diakui sama komersial sama yang pajak itu sedikit berbeda. Kalau kita mau bahas mungkin sesi selanjutnya ya. Jadi contoh di simulasi ini adalah karena tadi 4 tahun dan setiap tahun sama, itulah yang namanya garis lurus. Setiap tahun itu sama, itu namanya ya garis lurus, padahal enggak ada garisnya itu ya. Itu hanya istilah saja. Di sini dicontohkan baik komersial maupun fiskal yang diakui sama pajak itu sama menggunakan metode garis lurus. Kemudian yang penyusutan fiskal tahun ini tadi ya, karena ini dipakai karena memang diperoleh pada bulan September 2020, tadi kita sudah hitungkan juga, yang real keluar tahun 2020 itu yang mesin itu 25 juta masing-masing ya, 25 juta, dan untuk aktiva komersialnya itu 12.500.000. Ini udah ada hitungan di awal tadi, terus di total. Kemudian di kolom selanjutnya itu jumlah hari pemakaian, yaitu sesuai dengan PKS-nya ya, perjanjian kerjasama itu selama 90 hari per 365. Ini udah format baku, di situ 365 untuk angka 1 tahun. 365. Jadi berapa jumlah hari sesuai perjanjian kerjasamanya sebagai pembilangnya di atasnya itu. Kemudian ada kolom di sampingnya itu adalah untuk tambahan penyusutannya. Ini yang enggak ada kalau di laporan keuangan umumnya. Ini yang tadi kita sebutkan tambahan yang maksimal 100%. Hitungannya ada di sisi kanan,
Untuk mesin masing-masing bisa menambahkan untuk biayanya itu 18.750.000. Angka yang perhitungan tadi tinggal ceplokin aja, dimasukkan ke form laporan ini. Dan untuk aktiva komersial karena memang nggak diakui ya untuk kegiatan vokasi ini itu 0 atau sebenarnya angkanya 0 itu tadi jadi strip. Kemudian di total seluruhnya. Itu untuk penyediaan fasilitas fisik. Bagaimana dengan lainnya? Ini biaya instruktur. Ini juga di lampiran rincian biaya itu harus dicantumkan di situ. Biaya instruktur maupun biaya honorarium ini sama karena dua-duanya diakui baik yang real benar-benar keluar untuk pengeluaran realnya maupun untuk yang tambahan yang maksimal 100%. Ini semuanya diakui, ininya sama. Jadi nggak ada tuh, kalau yang aktiva tadi kan ada 2 kolom yang berbeda, tapi kalau yang kolom biaya instruktur dan honorarium peserta ini nih sama. Tinggal mencantumkan di situ siapa nama instrukturnya, siapa nama peserta kegiatan ini, kemudian ada kolom NPWP, biaya dan nomor kerjasamanya, perjanjian kerjasamanya. Ini sangat nggak ada perbedaan ya, sangat mudah, tinggal memasukkan aja ke dalam form. Kemudian yang keempat, biaya bahan baku. Ini juga sudah ada tadi baik komersial maupun yang vokasi, angkanya 50 juta dan 100 juta. Nah, yang kemudian ini yang kelima untuk digabung ya. Sebenarnya di soal tadi kan listrik masuk di aktiva, tapi di sini di laporannya yang standar yang dikeluarkan di lampiran di PMK 128 ini, biaya sertifikasi itu digabungkan juga dengan biaya listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya. Itu dijadiin satu tabel di situ. Nah, karena di contoh ini hanya biaya listrik yang real keluar 32 juta, dan karena ini untuk kegiatan vokasi, dengan asumsi tadi contoh kita proporsional pemakaiannya itu 75% untuk kegiatan vokasi, inilah yang bisa ditambahkan untuk pengurang penghasilan netonya, yaitu 75% kali 32 juta, yaitu 24 juta. Dan di akhir, di nomor 6-nya itu adalah ringkasan atau rekapitulasi seluruhnya dari kegiatan fasilitas fisik, biaya instruktur, penyediaan barang dan bahan, honorarium, dan biaya listrik dan masuk sertifikasi dan untuk pendukung lainnya, itu totalnya ini. Yang biaya yang sesungguhnya dikeluarkan tadi, kalau masih ingat angkanya 340.500.000. Ini kita sebut beberapa kali ini. Begitu juga untuk tambahan pengurangnya, yang maksimal 100%, berarti ini ini enggak 100% ya. Ini berapa nih? 231 juta per dibagi 314 juta. Ini enggak sampai 100%. Kalau misalkan maksimal 100% bisa, tapi ya dikeluarkan hanya untuk kegiatan vokasi semua. Itu yang bisa disampaikan, semoga sedikit tercerahkan berapa biaya yang real benar-benar dikeluarkan dan berapa biaya yang bisa ditambahkan untuk pengurang penghasilan brutonya. Yang sebenarnya nggak ada tuh angka itu, tapi dengan adanya program kerjasama ini antara dunia industri atau dunia usaha dengan mungkin apa ini sekolah atau kampus begitu ya, itu kegiatan ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangkan dari penghasilan netonya, yang secara otomatis jumlah pajak yang akan dikurangkan lebih kecil. Negara nih nggak masalah asalkan memang SDM sekali lagi bisa meningkat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, semoga masih semangat ya mengikuti sosialisasi ini. Baik, tadi sudah dipaparkan di pertama kali oleh Pak Timon apa saja syarat-syarat mengenai ini ya, super tax deduction tadi. Terus Mas Roni juga sudah memberikan contoh-contoh gitu ya Mas Roni ya, 6 soal tadi contoh-contohnya seperti apa, bagaimana Bapak Ibu sekalian para industri dapat memanfaatkan fasilitas ini, seperti itu. Baik,
Kemudian untuk mendapatkan tambahan biaya ini, Bapak Ibu juga harus mendaftarkan terlebih dahulu, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi telah disampaikan sedikit dipaparkan oleh Pak Timon mengenai OSS seperti itu, di mana OSS ini adalah online single submission yang dikeluarkan oleh BKPM ya. Jadi Bapak Ibu para industri mungkin yang ingin memanfaatkan fasilitas ini itu harus melakukan pendaftaran secara online dulu terlebih dahulu seperti itu. Di mana PKS mungkin sudah didapatkan gitu ya oleh dua belah pihak, dari pihak Bapak Ibu sebagai Dudi atau dengan para sekolah atau SMK seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib memberitahukan secara online terlebih dahulu melalui sistem OSS ini dengan melampirkan yang tadi pertama Bapak Ibu harus melakukan PKS, perjanjian kerjasama dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mendapatkan SKF yang didapatkan dari tempat Bapak Ibu terdaftar di KPP gitu. Seperti itu, di kantor pajak tempat Bapak Ibu terdaftar. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan OSS dan SKF selanjutnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, paling lambat ini dilakukan sebelum dilakukan kerja praktek Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah PKS itu sudah diterbitkan, tapi sebelum kerja praktek itu dimulai, nah Bapak Ibu harus melakukan pemberitahuan dulu ini melalui OSS. OSS-nya itu nanti melalui ada alamatnya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada di oss.go.id seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu buka dulu di oss.go.id /portal seperti itu, nanti Bapak Ibu akan mendaftarkan terlebih dahulu. Kemudian nanti aja, ya dijelaskan dulu. Ini paling lambat sebelum kegiatan praktek dimulai. Nah, dan pastinya ini pemberitahuan ini harus diterima secara lengkap dan benar oleh sistem ASS, karena nanti pada saat Bapak Ibu belum melengkapi pelampirannya seperti itu dianggap Bapak Ibu belum mengajukan permohonan. Nah, seperti itu. Kemudian dalam hal misalnya Bapak Ibu gagal gitu ya untuk melakukan pemberitahuan secara online seperti itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemberitahuan ini secara offline ke KPP ya, disampaikan ke Kanwil yang membawahi KPP tempat wajib pajak tempat Bapak Ibu terdaftar seperti itu. Dan ini juga harus secara lengkap dan benar seperti itu. Dinyatakan wajib pajak dinyatakan memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto apabila sudah lengkap dan benar. Lanjut. Nah, ini untuk pertanggungjawaban. Wajib pajak wajib menyampaikan laporan biaya kegiatan praktek kerja, pemagangan dan atau pembelajaran setiap tahun kepada DJP melalui KPP tempat Bapak Ibu terdaftar, paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak badan, tahun pajak berjalan sebelumnya seperti itu ya. Jadi ini untuk memanfaatkan fasilitas ini, Bapak Ibu harus menyampaikan SPT tahunannya terlebih dahulu dengan menyampaikan biaya kegiatan praktik kerja. Seperti itu. Jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tetapi tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPP berhak menerbitkan surat teguran untuk menyampaikan laporan paling lambat 14 hari sejak surat teguran disampaikan. Jadi ini nanti mungkin sudah melaporkan SPT tahunannya tapi mungkin belum lengkap. Nah, jadi ini akan keluar surat teguran. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan
untuk mendapatkan tambahan penghasilan tambahan gitu, tambahan penghasilan bruto yang tidak dapat diberikan kepada wajib pajak. Yang pertama itu apabila Bapak Ibu tidak membuat perjanjian kerjasama, pasti ini tidak akan diberikan seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan dalam perjanjian kerjasama. Yang ketiga, tidak menyampaikan pemberitahuan ke kantor, ke Kanwil seperti itu, dan tidak menyampaikan laporan setelah berakhir jangka waktu atau menyampaikan laporan tetapi tidak memenuhi ketentuan. Lanjut. Ini untuk ketentuan khususnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kementerian atau dinas dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima wajib pajak, yaitu kementerian atau dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Kemudian ada Kementerian Agama juga. Lalu ada juga kementerian atau dinas daerah provinsi atau kota di bidang ketenaga kerjaan. Lalu yang terakhir ada kementerian yang menjadi pembinaan sektor dari wajib pajak. Yang dijadikan evaluasi di sini adalah satu, kesesuaian program yang diselenggarakan. Yang kedua, keahlian dari instruktur dan pengajar kegiatannya, kemudian peningkatan kompetensi peserta serta penyerapan tenaga kerja. Jadi nanti setelah adanya kegiatan praktik kerja seperti itu nanti akan dievaluasi bagaimana sesuai tidak program yang diselenggarakan. Kemudian bagaimana dari hasil pemagangan tadi banyak tidak mendapatkan penyerapan tenaga kerja seperti itu. Nah ini untuk ASS-nya tadi, online single submission. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba mendaftar ke sini, diunduh di oss.go.id garis miring portal, seperti itu bisa dicoba. Ini untuk dipersilakan untuk yang instansi Dudi gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang mendaftarkan di sini yang harus mengunduh, harus mendaftarkan karena dunia usaha, dunia industri lah yang nanti akan memanfaatkan kegiatan magang atau kegiatan praktek kerja seperti itu. Jadi dari pihak Dudinya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di oss.go.id. Seperti itu. Nanti ini ketika Bapak Ibu telah masuk ke halaman OSS, Bapak Ibu silakan itu klik daftar masuk di atas itu yang warnanya hijau. Nanti mungkin bisa langsung dicoba kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Setelah masuk di halaman, klik daftar masuk, kemudian itu diklik yang karena baru saja mau akan mendaftar, jadi Bapak Ibu klik yang daftar, yang ditanda tanda merah itu ya. Kemudian ini nanti Bapak Ibu silahkan masukkan identitas yang diminta. Ya, di situ ada KTP, nomor KTP disiapkan, NIK ya, sama terus tanggal lahir, nomor handphone, jangan lupa nomor handphonenya yang masih aktif, dan email. Email juga ini diminta untuk, karena nantinya notifikasinya akan dikirim melalui email. Jadi dipastikan untuk nomor handphone dan nomor email Bapak Ibu sekalian yang masih aktif. Kemudian setelah itu masukkan kode CAPTCHA-nya dan itu dicentang, saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem ASS. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal submit saja, tinggal klik tombol submit. Nah ini adalah contoh tampilan verifikasi registrasi ya. Seperti itu melalui email Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dipastikan lagi emailnya untuk
aktif. Yang posisi yang sebelah kiri ini adalah hasil dari emailnya. Yang pertama kali Bapak Ibu silahkan tinggal aktifkan seperti itu di kode yang biru kecil itu. Kemudian nanti akan mendapatkan konfirmasi dan ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan username dan password ini yang ada di sebelah kanan dengan nomor identitas yang akan disampaikan melalui email Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Oke, kalau nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan username dan password tadi, berarti otomatis Bapak Ibu bisa buka kembali halaman pertama dan memasukkan username dan password yang telah Bapak Ibu dapatkan di email Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa masukkan kode CAPTCHA, kemudian tinggal klik yang tombol biru di bawah itu login. Tinggal masuk saja seperti itu. Nah, nanti yang Bapak Ibu harus persiapkan seperti itu untuk mengisi di OSS di bagian dalamnya itu pertama Bapak Ibu harus menyiapkan data perusahaan. Kemudian surat keterangan fiskal yang Bapak Ibu nanti dapatkan dari KPP. Kemudian data kerjasama, pastinya perjanjian PKS tadi, perjanjian kerjasamanya. Kemudian ada data biaya, peserta dan pengajar yang telah tadi disampaikan oleh Mas Roni, seperti itu. Ini 5 data ini yang memang harus dipersiapkan, seperti itu. Oke, untuk sesi bagian dalamnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa buka persis karena ini adalah dari BKPM seperti itu ya Mas Rani ya. Jadi kita tidak bisa tidak punya wewenang untuk masuk lebih dalam seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba setelah Bapak Ibu tadi dapat login, kemudian kami informasikan ini data-data yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk dapat diinput ke dalam OSS tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah perjanjian kerjasama yang apa saja sih di dalamnya, apa saja yang harus minimal yang harus ada seperti itu ya, yang ada di PKS menurut PMK 128 2019 ini. Paling sedikit setidaknya di dalam PKS yang nanti Bapak Ibu akan buat seperti itu harus ada nomor dan tanggal PKS-nya. Kemudian nama dan NPWP. Kemudian yang ketiga jenis kompetensinya. Tadi ya sudah ada ketentuannya ya, jenis-jenis kompetensinya seperti apa di lampirannya. Kemudian nama sekolah atau perguruan tinggi atau balai diklatnya yang mungkin akan melalui kerjasamanya seperti itu. Terus tanggal efektif dan masa berlakunya. Jadi ini tadi tergantung perjanjian antara dua belah pihak ya. Mau 3 bulan, mau 4 bulan boleh silahkan. Terus perkiraan jumlah peserta praktek kerja atau magangnya itu ada berapa orang. Kemudian nanti di dalamnya juga ada jumlah pegawai yang akan ditugaskan seperti itu. Pastinya perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biayanya. Minimal ini yang harus ada di dalam perjanjian kerjasama yang akan Bapak Ibu buat. Next. Oke, tadi sudah OSS sudah, kemudian PKS-nya sudah. Ini adalah Bapak Ibu bagaimana cara untuk mendapatkan SKF atau surat keterangan fiskal seperti itu. Pastinya untuk mendapatkan SKF itu ada syarat yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang pertama telah menyampaikan SPT tahunan badannya selama 2 tahun pajak terakhir seperti itu. Jadi kalau memang belum ada yang mungkin terlupakan untuk melaporkan SPT tahunannya, jadi 2 tahun pajak terakhir harus dilaporkan terlebih dahulu. Apabila memiliki cabang, berarti untuk masa PPN-nya itu juga sama. 3 masa pajak terakhir baik pusat maupun
cabangnya itu telah dilaporkan. Jadi ada 2 ketentuan yang telah menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun dan telah melaporkan SPT masa PPN baik cabang maupun pusat selama 3 masa terakhir, seperti itu. Yang kedua adalah syarat yang kedua, tidak mempunyai hutang pajak pokok beserta sanksinya di KPP tempat Bapak Ibu terdaftar, baik cabang maupun pusat yang Bapak Ibu miliki, seperti itu nggih. Jika memiliki hutang pajak, tetapi telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Jadi mungkin ada perjanjian Bapak Ibu sanggup untuk mengangsur hutang pajaknya sampai kapan, seperti itu. Yang pastinya sudah mendapatkan izin dari biasanya seksi penagihan gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau tindak pencucian uang berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan atau penuntutan. Jadi untuk mendapatkan SKF 3 syarat ini harus harus lolos lolos ujian, bukan. Jadi harus dapetin semuanya. Oke, Bapak Ibu bisa mendapatkan SKF secara online maupun offline. Jadi kalau secara online mungkin sudah terbiasa gitu ya untuk melaporkan SPT masanya. Untuk yang dunia usaha dan dunia industri. Jadi ini untuk mendapatkan SKF Bapak Ibu bisa mendapatkan melalui djponline.pajak.go.id seperti biasa Bapak Ibu melaporkan, nanti ada di dalamnya permohonan seperti itu. Namun mungkin bagi yang belum memiliki username untuk masuk ke dalam DJP online itu bisa mengajukan permohonan EVIN terlebih dahulu ke KPP tempat Bapak Ibu terdaftar. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan EVIN, masuk ke halaman djponline.pajak.go.id, nanti registrasi akun terlebih dahulu. Sama seperti tadi masuk ke dalam ISS. Namun apabila Bapak Ibu sudah memiliki sudah memiliki akun seperti itu, seperti biasa masuk terlebih dahulu dengan NPWP dan password serta captcha-nya, kemudian login, kemudian masuk ke jadi di atas itu kan ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Bapak Ibu masuk ke bagian yang paling kanan, pilih layanan, seperti itu. Nanti di bagian layanan ini akan keluar banyak seperti industrinya masing-masing seperti itu. Ada EPHTB, SKSD, kemudian Bapak Ibu silahkan klik info KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Itu diklik terlebih dahulu. Kemudian di profilnya nanti itu akan muncul profil Bapak Ibu di bagian atas. Nanti setelah profil ini untuk yang perusahaannya nggih. Kemudian yang di bagian profilnya itu di bawah ada keperluannya apa seperti itu. Nanti tinggal dipilih itu di yang tanda panah bawahnya itu nanti diklik, pilih yang permohonan surat keterangan fiskal atau SKF-nya. Setelah diklik itu akan muncul ini pengisian kode captcha-nya diisi, terus kemudian disubmit. Setelah itu, nah ini nanti otomatis akan keluar seperti ini ya statusnya. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu telah melakukan SPT tahunan selama 2 tahun terakhir, kemudian telah melakukan SPT masa PPN selama 3 bulan terakhir, tidak memiliki utang pajak dan tidak sedang disidik, nanti di sini statusnya akan langsung terlihat. Apabila memang Bapak Ibu sudah terpenuhi syaratnya, maka statusnya akan terpenuhi. Namun jika memang
ada satu syarat yang tidak terpenuhi, misalnya SPT tahunannya kurang 1 tahun misalnya, maka nanti statusnya juga tidak terpenuhi seperti itu. Maka Bapak Ibu diharapkan untuk dapat memenuhi syarat-syarat yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian di bawah ke surat keterangan fiskal, nanti Ibu di sini pilih itu, nanti tinggal cetak SKF. Nah, untuk pilihannya silahkan Bapak Ibu pilih itu yang nomor 12 seperti itu ya, yang warna biru itu. Nanti keperluan pencetakannya silahkan pilih pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia seperti itu. Nanti tinggal klik itu nomor 12 itu, tinggal Bapak Ibu klik cetak SKF. Kenapa? Nah, setelah nanti Bapak Ibu klik cetak SKF-nya seperti itu, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. SKF ini berlaku 1 bulan. Dengan mencetak SKF ini, maka data permohonan SKF Anda akan tersimpan dalam sistem kami. Nah, ini Bapak Ibu silahkan klik kolom ya yang biru itu, tinggal diklik. Baik. Bapak Ibu, ini contoh SKF punya wajib pajak lain ya, seperti itu. Ini contohnya lah, karena ini kepentingannya lain, tapi ini bentuknya sama, hampir sama. Nanti muncul SKF-nya seperti ini, ada tanggalnya berapa, nomornya berapa, terus tanggal berapa, pada saat Bapak Ibu mengajukan permohonannya, seperti itu. Nanti ada nama NPWP, cuman ini keperluannya kebetulan tidak sesuai gitu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti ketika Bapak Ibu milihnya apa, yaitu yang akan keluar di bawah itu. Nanti telah memenuhi kewajiban perpajakan, itu seperti itu. Dalam rangka apa, itu nanti akan muncul di apa itu namanya? Kedua ya, kolom kedua itu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh SKF. Jadi nanti otomatis SKF kalau sudah memenuhi syarat semuanya terpenuhi langsung dapat hari itu juga ya. Jadi tidak lama seperti itu. Jadi dapat langsung ketika Bapak daftar, tidak menunggu berjam-jam, bahkan langsung mendapatkan surat SKF. Jadi mudah untuk mendapatkan SKF seperti itu. Kemudian lanjut. Oh, sudah habis. Baik Bapak Ibu sekalian, itu syarat bagaimana Bapak Ibu mendapatkan insentif ini ya Mas Roni ya, seperti itu. Jadi pertama yang harus memberitahuan melalui OSS tadi, kemudian Bapak Ibu dapat membuat PKS-nya, perjanjian kerjasama dengan minimal apa yang tadi sudah disampaikan, kemudian memiliki SKF, surat keterangan fiskal, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah pastinya yang telah ditentukan tadi, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Ya, yang terakhir pastinya jangan lupa untuk melakukan pelaporan, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik. Tadi ada SKF yang berlaku 1 bulan ya. Tetapi untuk keperluan magang ini, misalnya sudah mengajukan SKF dan SKF itu memang berlaku 1 bulan, tetapi untuk keperluan pemanfaatan super tax deduction ini, ketika SKF masa berlakunya sudah habis, itu tidak perlu mengajukan SKF lagi. Ya, jadi SKF ini tetap berlaku selama periode pemagangan. Tapi ini permohonannya untuk setiap kegiatan ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan baru, Bapak Ibu mengajukan permohonannya baru lagi.
untuk SMK Warga Solo memang seperti data yang saya ungkapkan tadi, kalau dilihat dari jumlah yang memanfaatkan super tax deduction ini masih sangat minim, ya masih belasan ya per 2020. Itu berarti memang secara faktual ada yang belum mengetahui. Banyak yang belum mengetahui atau sudah mengetahui tetapi tidak memanfaatkan, bisa juga dengan berbagai alasan. Mungkin dia pikir ini ribet atau dia pikir prosesnya susah dan sebagainya. Nah, inilah yang coba dijembatani oleh pajak, dan juga kami berterima kasih sama Pak Dr. Yuyun ini karena atas inisiatifnya. Ini adalah salah satu cara atau salah satu jembatan yang kita bangun, Pak. Dan memang ke depan kami akan melakukan lagi, kami akan menyusun program lagi untuk mendekati dari dunia industrinya. Tetapi melalui kesempatan ini saya juga mengimbau kepada teman-teman, kepada Bapak dan Ibu, sekiranya misalnya ingin mensosialisasikan hal ini kepada calon-calon potensial mitra PKS-nya, ya, mitra PKS-nya, calon-calon, itu bisa mengundang kami, dan kami akan memberikan materi dari sisi pajaknya, dari sisi super tax deduction ini. Tetapi di sisi lain kami juga akan berusaha, mungkin kami akan koordinasi terutama dengan Dirjen Pendidikan Vokasi dan di instansi vertikalnya yang ada di Semarang, ya, dan kami akan mencoba juga mendekati Dinas Perindustrian untuk mensosialisasikan masalah ini. Untuk jenis industrinya itu bisa dilihat di PMK-nya. Di lampiran PMK-nya ada kriteria-kriteria industri apa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas ini. Nah, ini saya share, ya, ada di screen. Ini bisa kita lihat ada ratusan industri yang bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah, misalnya ini yang kita lihat ini untuk SMK kejuruan atau madrasah alia kejuruan, ya. Ada dari sektor manufaktur, itu apa saja? Itu sektor manufaktur apa saja? Kemudian dari sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan itu apa saja yang bisa memanfaatkan? Kemudian sektor agribisnis, itu juga ada beberapa, sehingga untuk SMK atau madrasah aliyah kejuruan itu totalnya ada 127 sektor usaha. Saya kira ini sudah hampir semuanya, ya, kalau kita lihat nih, ini sudah keranjangnya ini udah banyak banget sektor usahanya. Kemudian untuk yang perguruan tinggi diploma ini lebih banyak lagi nih. Ada sektor manufaktur, malah dia sudah lebih spesialis, ya. Misalnya untuk sektor manufaktur kimia itu ada beberapa, kalau bisa saya sebut ada beberapa subsektornya lagi. Ini sudah lebih spesifik, sehingga total sektor yang bisa memanfaatkan untuk perguruan tinggi diploma, kalau tadi 127 untuk SMK, untuk diploma ini sampai, masih ke bawah ini, sampai 268. Ya, 268 untuk perguruan tinggi. Jadi hampir 2 kali lipatnya, ya. Kemudian untuk peserta latih, instruktur, dan atau tenaga pelatihan pada BLK, ini sektornya juga ada di sini. Nah, ini mungkin lebih sedikit, ya, karena dia lebih umum ini, lebih umum. Ada 58, ya, 58 sektor. Jadi itu jawaban untuk Pak Valian, ya, Pak Valian.
semua biaya yang dikeluarkan untuk magang ini secara real itu boleh dikurangkan, dan apabila dia memenuhi ketentuan seperti yang sudah kami jelaskan tadi, boleh dikurangkan lagi maksimal 100%. Jadi ketika membuat PKS itu bisa aja hanya perkiraannya aja, Pak. Jadi nggak harus plek sama mengacu pada PKS. Itu bisa perkiraannya aja, karena ketika bikin PKS kan nggak bisa pas banget ya Pak. Nah, itu bisa perkiraannya aja. Tetapi yang penting adalah nanti biaya realnya itu pertama tentunya didukung dengan bukti-bukti. Kemudian harus dilaporkan sesuai dengan formatnya. Ya. Jadi walaupun tadi biayanya itu tidak ada di PKS, tetapi secara real benar-benar dikeluarkan ketika terkait program vokasi ini, itu boleh dikurangkan. Boleh dikurangkan. Jadi untuk PKS-nya itu dibuat per kegiatan ya Pak, per kegiatan. Jadi kalau berganti kan berarti berbeda angkatan ya, berarti PKS-nya dibuat sesuai dengan kegiatannya ya. Dan yang tadi 90 hari itu hanya ilustrasi ya. Untuk teknisnya masalah PKS berapa hari atau jumlahnya itu tergantung antara PKS, tergantung antara wajib pajak dan setiap institusi ya, setiap lembaga pendidikan itu namanya PKS ya, dibuat antara berdua ya. Tetapi intinya bahwa yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, super tax deduction, itu adalah PKS yang formatnya sesuai dengan yang ada di PMK ini. Formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran PMK ini. Jadi misalnya ya Pak, misalnya sebelumnya sudah bikin PKS Pak dengan mitranya. Nah, untuk mendapatkan fasilitas ini bisa aja PKS-nya itu di amandemen ya, di amandemen atau dibuat sesuai dengan yang ada di dalam PMK 128 ini. Nah, nanti PMK-nya juga bisa kami sharing di chat ya. Jadi di situ di lampirannya bisa dilihat format apa saja yang harus dimuat di PKS-nya ini. Dan jawabannya boleh Pak. Yang sudah ada PKS-nya, tetapi yang bisa memanfaatkan tambahan yang 100% tadi adalah PKS yang formatnya sesuai dengan PMK ini dan sudah mendapat persetujuan. Jadi nanti ada cara pengajuan dulu, diajukan dulu Pak, melalui yang namanya OSS. Pak Yuyun, raise hand. Monggo Pak Yuyun. Siap, Pak Dokter. Monggo kepada Bapak. Baik. Ada yang bertanya di chatbox 1 belum terjawab, iya. Mas Ramada. Terus kemudian saya juga pengen menyampaikan pertanyaan tapi secara langsung menika Bapak pangapunten. Saya ingat tuh begini Bapak dan Ibu narasumber nggih. Jadi ketika dulu mulai menerapkan SPT online. Nah, itu kan lagi senang belajar bagaimana input online dan sebagainya. Saya datang ke KPP waktu itu dan berkomunikasi dengan yang hadir juga biasanya di akhir April nopo Maret sih. Itu kan berjubel sekali di KPP nih. Nah, terus ngobrol dengan salah satu yang hadir juga di situ. Nah, kalau saya kan keperluannya untuk pribadi. Nah, ada satu anak muda begitu tapi dia keperluannya untuk badan, jadi mungkin mewakili industri tertentu begitu Bapak. Jadi pikir saya begini, di industri apalagi yang perusahaan besar atau mungkin juga perusahaan yang skala menengah begitu, tentunya bapak-bapak seperti Pak Pono, kemudian juga mungkin bapak-bapak pimpinan industri begitu tidak ngurusi pajak ini secara langsung, akan tetapi ada bagian khusus yang
ngurusi pajak, atau mungkin bahkan ini diserahkan kepada pihak ketiga. Artinya begini, kalau mekanisme pengurusan super tax deduction ini, baik apa istilahnya, menata bagaimana bentuk PKS-nya, kemudian bagaimana untuk mendaftarkan di OSS, kemudian juga kalau surat keterangan fiskal barangkali itu sudah biasa untuk setiap perusahaan. Nah, kalau mekanisme super tax deduction ini kemudian ada yang paham, termasuk ketika misalkan diuruskan oleh pihak ketiga itu tadi. Ini berarti akan menjadi peluang bagus untuk industri, mengurangi kerepotan, akan tetapi tetap mendapatkan peluang untuk memperoleh manfaat dari insentif ini, Bapak. Apakah seperti itu umum dilakukan, Bapak Pangapunten? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Yuyun, Pak Dr. Yuyun. Kita tampung dulu ya Pak. Kemudian tadi Pak Herman Saputra, Raisan, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Pak Peter, ini kebetulan kami saat ini sedang menjalin kerjasama dengan beberapa industri. Ada yang intens saat ini 2 perusahaan, yang satu memang perusahaan nasional, yang satu perusahaan menengah gitu di Kota Solo. Kita saat ini sedang mendevelop sebuah mesin, namanya mesin CNC. Program ini pendanaannya joint antara Universitas 11 Maret dan juga PT King Manufaktur. Nah, kebetulan tadi beliau ownernya Pak Budi Pono juga ikut bergabung di sini dan tadi bertanya juga. Tentunya dalam kita develop mesin ini ada beberapa part dan komponen, tentunya kalau yang pajak pasti kita bayar pajak begitu. Dan dalam program pembuatan mesin ini kita ada keterlibatan dosen dan juga keterlibatan mahasiswa yang dikemas dengan magang industri. Magang industri ini durasinya memang kita buat 2 termin begitu Pak Peter. Yang pertama 3 bulan lagi begitu. Karena total di akhir tahun ini, karena ini pendanaan dari negara dan SPJ-nya harus tentunya di akhir tahun. Begitu. Nah, tentunya ini satu hal yang perlu nanti kami pelajari. Mungkin ini nyambung dengan pertanyaan Pak Yuyun, karena mitra kami tentunya pengurusan pajak ini biasanya dikelola oleh bagian tersendiri, bahkan juga ada konsultan pajaknya juga biasanya begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, karena ini pelibatan pendanaan itu ada 2, begitu Pak Peter. Kalau tadi beberapa contoh kan pendanaan dari industri. Nah, dalam ini pendanaan ada 2, dari UNS dan juga dari mitra industri. Nah, kemudian memang kita sudah membagi dana ini. Dana ini keberuntukannya karena dari UNS ini bisanya dialokasikan untuk bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakai. Tentunya selama ini riset penelitian untuk mendevelop mesin ini, dana yang dihibahkan dari UNS ke kami itu akan kita gunakan untuk bahan habis pakai. Dan kemudian yang dari industri itu termasuk pemagangan, termasuk nanti dosen dosen expert di industri, itu semua akan tercover di industri, dan juga beberapa peralatan industri, karena untuk production itu kan perlu alat-alat mendukung. Nah, itu semuanya dari mitra industri, karena memang pendanaan dari UNS kemarin hanya untuk bahan habis pakai, begitu. Nah, kemudian untuk penyusunan tax deduction-nya ini bisa apakah nanti seperti apa, begitu Pak Peter, karena ini pendanaannya ada 2. Kemudian bagaimana kami dari dunia pendidikan ini berperan juga untuk membantu industri, khususnya agar program yang seperti ini nanti menjadi semangat, khususnya yang pendidikan vokasi, itu bisa semangat untuk bisa semakin banyak industri ini bisa
menerima magang mahasiswa, sehingga kompetensi yang diharapkan dari pemerintah, tadi salah satu tujuan Tech Deduction ini salah satu wujud pemerintah membantu bagaimana pendidikan ini bisa inline dengan perkembangan di industri. Begitu Pak Peter, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan ya dari Pak Ngatur Rohman yang lewat chat, kemudian Pak Yuyun, dan tadi Pak Herman Saputro. Baik, izin kami jawab satu-satu. Untuk Pak Ngatur Rohman, ini bertanya mengenai jumlah minimum peserta magang dalam satu industri mitra. Apakah ada jumlah minimumnya sehingga dapat mengajukan insentif ini? Nah, untuk jumlah minimum peserta saya kira tidak ada, Pak, ya, karena tadi pun sesuai syarat PMK-nya, ketika misalnya memang jumlah pesertanya itu belum diketahui dengan pasti banget, PKS-nya itu bisa hanya mengajukan perkiraan. Begitu juga dengan biaya ya. Jadi biaya dan peserta bisa perkiraan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Pak Ngatur Rohman, adakah jumlah peserta minimum? Saya kira tidak ada, Pak. Karena peserta perorangan pun, kalau kita berbicara perorangan, bisa memanfaatkan, bisa dipakai oleh industri untuk memanfaatkan insentif ini. Jadi ketika industri ada peserta perorangan yang tidak lewat lembaga pendidikan, tidak lewat SMK atau lewat perguruan tinggi, sepanjang dia memenuhi syarat-syarat sesuai dengan PMK ini, itu juga bisa memanfaatkan. Nah, jadi tidak ada jumlah pembatasan ya peserta magangnya. Begitu juga jumlah maksimalnya berapa, itu semua tergantung dengan perjanjian kerjasama yang dibuat kedua belah pihak. Nah, karena perjanjian kerjasama ini kan sifatnya perdata ya, antara dua pihak, antara lembaga sama mitranya. Kemudian untuk Pak Yuyun tadi mengenai pengurusan pajak, Pak, memang penjelasan kami itu memang agak teknis, Pak, tentang bagaimana cara mengajukan, atau kemudian bagaimana mendapatkan SKS. Dan betul sekali Pak Yuyun, biasanya memang untuk perusahaan besar ini tidak langsung diurus langsung oleh ownernya ya, karena owner biasa mengurus yang sifatnya strategis. Kemudian bahwa betul sekali juga bahwa seringkali pengurusan pajak itu dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya konsultan. Nah, kan mengenai konsultan ini juga sudah ada diatur ya syarat-syaratnya, siapa saja yang bisa jadi konsultan, kemudian syarat-syarat legal formal lainnya. Tetapi memang betul itu bisa diurus, dan kalau kita kaitkan dengan super tax deduction ini, jadi kalau dari pajak, Pak, tidak melihat ini siapa yang ngurus pajaknya, enggak. Yang penting ketika akan mengajukan, akan memanfaatkan insentif ini, semua syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, jadi misalnya seperti tadi yang login ke OSS ya Pak, itu kan loginnya harusnya punya perusahaan. Tetapi ketika perusahaan punya pihak ketiga yang mengurus itu, dan dia mempercayakan misalnya OSS-nya itu, password-nya, user-nya itu ke pihak ketiga itu, yaitu urusan mereka lah Pak. Nah, tergantung bagaimana mereka mengarrange pekerjaannya. Jelas kalau kami dari pajak tidak melihat lah ini dari konsultan atau ini dari ini langsung, yang jelas syarat-syaratnya terpenuhi. Itu aja Pak. Ya, ininya apa garisnya itu aja. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Herman mengenai misalnya ada join pembiayaan ya antara dunia pendidikan dan mitranya, kemudian dibungkusnya dalam magang. Intinya untuk mitra industri atau perusahaannya yang dapat dikurangkan adalah yang dia keluarkan sendiri. Bukan yang dari yang misalnya tadi ada pihak UNS juga keluarkan biaya. Nah, itu tidak termasuk yang bisa dikurangkan ketika akan memanfaatkan fasilitas ini. Jadi, semua biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaannya, oleh mitra industrinya. Nah, sepanjang dia
tadi memenuhi semua syarat-syarat, nah itu bisa dikurangkan dan kemudian bisa mendapatkan tadi super tax deduction yang maksimal 100%. Saya kira itu tanggapan untuk 3 pertanyaan. Ada tambahan dari teman-teman di kantor karena kebetulan kami mekanisme WFAH, WFO Pak Yuyun. Jadi ada yang di kantor, ada yang di rumah. Demikian penjelasan kami. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak, Pak Peter, dan kawan-kawan dari DJP Kanwil Jateng 2 yang hari ini sudah demikian komplit, luar biasa menyampaikan mengenai super tax deduction. Jadi insya Allah dengan penjelasan itu jauh lebih memberi gambaran kepada kami, Pak Peter. Akan tetapi memang seperti yang saya sampaikan, mungkin mayoritas yang hadir ini memang lebih banyak yang dari pendidikan. Nah, kita berharap tentunya nanti yang dari industri juga semakin banyak yang perso mengenai teknis pengurusan ini, karena memang dari penjelasan-penjelasan ini memang banyak di sisi industri. Akan tetapi memang melibatkan kita dari pendidikan. Nah, seperti yang tadi di depan mungkin Pak Dirjen Vokasi selalu mengkampanyekan untuk pernikahan massal. Nah, ini adalah maharnya. Dan untuk pernikahan massal ini sepertinya perlu mak comblang. Hanya saja mak comblangnya ini tentunya tidak cukup oleh pendidikan tinggi, tidak cukup oleh seorang dirjen, atau mungkin DJP, akan tetapi bahkan mungkin menteri pun tidak cukup. Paling tidak Menko sepertinya, Pak. Semoga nanti ini semakin bergulir terus sehingga nanti kerjasama yang baik dari sisi kebijakan pemerintah, dari sisi industri, kemudian juga dari lembaga pendidikan ini bisa benar-benar memberikan hasil yang maksimal untuk kemajuan pendidikan vokasi. Demikian Bapak, terima kasih sekali Bapak-Bapak yang sudah rawuh, baik dari LPTK, ada Bu Wantri, ada Mas Denny Unterta, ini dari jauh-jauh ada Pak, kemudian dari Bapak-Bapak industri ada Pak Konoking, sepertinya dari Buma ini tadi Pak Kris, Pak Vega juga hadir, terima kasih sekali. Kemudian juga dari teman-teman yang lain yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa memantau nama partisipan karena tadi hadirnya tidak berbarengan. Demikian sekali, terima kasih sekali, matur suwun Pak Peter dan kawan-kawan DJP dan juga semua yang hadir. Terima kasih.